Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini pasca banjir di Bali, kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Belinda Firda di Denpasar, ada Ifdal Amal dan juga kontributor Andi Himawan di Jemberana. Kita akan ke Belinda terlebih dahulu. Belinda, selamat sore. Bagaimana proses pencarian pada saat ini di sana? Gemma dan pemirsa, selamat sore. Proses pencarian di tempat saya melaporkan saat ini masih terus dilakukan. Gemma dan juga pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana saat ini proses pencarian dilakukan di salah satu titik yang cukup. Ini adalah aliran Sungai Badung, di mana ini menjadi salah satu titik terparah banjir yang terjadi pada Selasa malam. Dan di layar kaca Anda pemirsa, ini adalah gedung pertokoan di Jalan Sulawesi yang berada di Kecamatan Badung Barat yang hancur karena terseret aliran air pada saat Selasa malam dan juga Rabu dini hari. Dan ini adalah titik lokasi yang cukup viral di media sosial. Ini adalah gambar saat ini pemirsa. Jadi kalau berdasarkan keterangan yang kami dapatkan dari tim SAR yang saat ini melakukan perobohan ruko, ini memang dilakukan untuk proses pencarian korban. Hal ini dilakukan berdasarkan laporan salah satu masyarakat yang menyampaikan pada tim SAR diduga ada anggota keluarga yang tertimbun dan menjadi korban di reruntuhan bangunan ini. Ini yang menjadi alasan mengapa salah satu pusat pencarian yang saat ini masih terus dilakukan adalah dipusatkan di aliran sungai Badung di Denpasar, Bali. Dan memang kalau kita lihat dari depan Gemma dan juga pemirsa, ini jalannya cukup sempit. Ini yang akhirnya menjadikan alasan mengapa harus dirobohkan untuk memudahkan alat besar atau alat berat ini mengakses ke bagian belakang. Dan akibat terruntuhan dari bangunan ruko yang hancur, ini akhirnya kita bisa saksikan bersama sampah-sampah berserakan. Kemudian juga kita saksikan ini karena pusat pertokoan begitu ya, salah satu pusat pertokoan di Denpasar, maka kita juga akan melihat sisa-sisa barang dagangan dari masyarakat yang terdampak banjir. Dan memang akibat dari tinggi yang cukup kira-kira diperkirakan 4-5 meter, ini akhirnya cukup menjadi kendala dalam proses pencarian korban. Kita mengingat bahwa hingga siang tadi sekitar pukul 11 BNPB ini merilis data terakhir korban banjir bandang di Bali ini 14 orang meninggal dunia dan masih ada 2 orang lagi yang harus dicari karena ini berdasarkan keterangan dari masyarakat yang ada 2 anggota keluarganya masih dalam proses pencarian. Dan kita harap bersama bahwa perobohan ini bisa segera selesai sehingga kita segera mendapati untuk korban yang masih belum ditemukan. Dan sementara itu kalau bisa saya gambarkan Gemma dan juga pemirsa, di sekitar jembatan, karena ini di dasar sungai ya, ini saya langsung berdampingan dengan sungai. Di atas jembatan ini bisa kita saksikan dipadati oleh masyarakat yang melihat bagaimana proses evakuasi bangunan, kemudian juga proses pencarian korban. Hal ini juga yang akhirnya mengakibatkan di jalan saya melaporkan ini cukup macet, padat lalu lintas karena sebagian mereka berusaha untuk melihat bagaimana proses pencarian dan dampak dari banjir pada hari Selasa malam. Kita juga melihat ini ada barang-barang yang masih berserakan cukup parah dan memang terus dilakukan tim SAR gabungan ini untuk sterilisasi semua titik. Karena kalau kita mengingat dari ratusan titik banjir di Bali, salah satu yang terparah ada di Denpasar. Setidaknya ada lebih dari 80 titik banjir di tempat saya melaporkan saat ini. Sementara demikian kembali ke studio. Baik, terima kasih Belinda. Kita akan beralih ke Ifdal. Ifdal, selamat sore. Apa agenda dari BNPB pada sore ini? Baik, selamat sore Gemma dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada di Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana BPBD Provinsi Bali, yang mana Kepala BNPB Lejen TNI Suharyanto baru saja mengunjungi comment center di gedung ini untuk melihat secara langsung dan juga mengontrol bagaimana data yang ada secara real time. Adapun yang dapat saya sampaikan saat ini bahwa data terkini korban meninggal ada sebanyak 14 jiwa. Itu merupakan data terkini yang baru saja disampaikan oleh pihak BNPB setelah mengontrol di sini juga melihat adanya beberapa posko pengungsian yang mana ada di 2 titik lokasi, yaitu lokasi pengungsian di Denpasar dan juga lokasi pengungsian di Jemberana. Untuk di Denpasar sendiri, tadi sejak pagi hari juga sudah dikunjungi oleh BNPB bersama dipimpin langsung oleh Kepala BNPB Lejen TNI Suharyanto. Yang pertama itu di Banjar di daerah Ubung,
yang merupakan pengungsian yang berisi 20 orang lebih. Di sana bukan hanya mengirimkan bantuan berupa sembako, tetapi BNPB juga mengadakan audiensi ataupun berdialog dan antara para warga yang mengungsi, yang rumahnya terdampak dari peristiwa banjir yang melanda Bali ini. Akibatnya memang rumah mereka masih belum bisa ditempati, sehingga berdialog dengan Kepala BNPB dan menyebutkan bahwa mereka membutuhkan pakaian-pakaian bersih, khususnya seperti pakaian dalam juga. Begitu. Lebih lanjut, titik kedua yaitu merupakan banjir di daerah Tohpati yang ditempati atau diungsikan oleh 80 orang. Di sana juga mengadakan dialog dan hasil dialognya adalah para warga mengeluhkan ataupun meminta adanya imbalan ataupun kompensasi dari kerusakan yang menimpa keluarga mereka. Adapun pihak BNPB juga menyebutkan akan diberikan kompensasi pada warga yang rumahnya terdampak. Setidaknya maksud kami ada 3 klasifikasi, yaitu kompensasi dengan rumah dengan kerusakan berat dengan kompensasi 60 juta rupiah, kemudian rumah dengan kerusakan sedang 30 juta rupiah nilai kompensasinya maksud kami, dan kemudian yang ketiga adalah rusak ringan dengan nilai kompensasi senilai 15 juta rupiah. Adapun angka tersebut nantinya akan didata warga-warga mana saja yang rumahnya terdampak. Tentunya bukan hanya BNPB sendiri, akan tetapi membutuhkan bantuan juga dari pihak kepala dusun, kepala desa, hingga Pemkab ataupun Pemkot yang ada di Bali yang daerahnya terdampak. Lebih lanjut, kalau untuk di Jembrana yang merupakan salah satu titik yang terdampak besar juga, ada sebanyak 327 pengungsi yang mengungsi di 5 titik posko pengungsian. Untuk sementara demikian, Gemma, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Ifdal. Selanjutnya kita akan beralih ke Andi Himawan di Jembrana. Selamat sore Andi, bagaimana kondisi warga di sana? Selamat sore Gemma dan pemirsa. Tetap kami laporkan di Desa Pengambengan, Jembrana Bari. Kondisi sekarang sudah mulai berangsur-angsur surut, namun beberapa titik rumah warga masih tergendang. Mari kita coba telusuri penggenangan ini. Ini adalah rumah warga yang masih tergenang oleh air dari banjir, dan ini disebabkan karena gorong-gorong atau saluran air drainase yang terjadi di sini tidak menampung volume air yang jumlahnya berlebih. Sementara dengan cuaca yang sekarang yang baik ini dipakai warga untuk membersihkan rumah masing-masing. Inilah salah satu rumah atau rumah yang masih tergenang oleh air banjir setinggi selutut ini di sini. Ini diperkirakan masih ada puluhan atau ratusan rumah warga yang terdampak ini masuk ke rumah warga. Ini, Bu, sedang apa, Bu? Belum surut ya, Bu ya? Ini yang di belakang ini masih air menggenang setinggi selutut orang dewasa. Dan karena masih air menggenangi, warga mengungsi di 3 titik pengungsian di Desa Pengambangan, yaitu di gudang, terus yang di musola, dan di posko balai desa. Demikian. Baik, terima kasih Andi, Ifdal, dan juga Belinda atas informasi teman-teman. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, demikianlah headline sesaat lagi. Program Metro hari ini akan hadir untuk Anda bersama rekan Yohana Margarita dengan sejumlah informasi menarik. Download Metro TV Extend sekarang.